Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Komayanti Lestari dari SD Negeri 4 Tonje. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Denpasar. Dan hari ini, pada kegiatan coaching ini, saya berperan sebagai supervisor. Perkenalkan teman saya, Bapak Ibu Jumung. Terima kasih, Om Swastiastu. Perkenalkan saya Ben Sumanite, CGP angkatan 11 Kota Denpasar dari SMA Negeri 5 Denpasar. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai pengamat. Saya sudah. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yuni Agasara Sandari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Denpasar. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Denpasar dan pada hari ini saya berperan sebagai coach. Yang terakhir, perkenalkan nama saya Nitwani Erawati. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 3 Peguyanan dan saya sebagai CGP angkatan 11 Kota Denpasar dan saat ini saya berperan sebagai coach. terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat siang Bu Yuni. Siang Bu Yanti. Bagaimana kabar Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Bu Yanti bagaimana? Kabar saya sehat, alhamdulillah. Baik, hari ini kita bertemu untuk berbincang sebentar ya, sebelum Bu Yuni melaksanakan kegiatan coaching. Jadi Bu Yuni sebagai coach nantinya berbicara dengan rekan sejawat yaitu Bu Ani sebagai coachnya ya. Nanti saya akan mengamati, mengobservasi Bu Yuni dengan Bu Ani kegiatan coaching kalian. Supervisi ini tujuannya bukan menjatuhkan, ya, bukan menjatuhkan Bu Yuni ataupun Bu Ani. Jadi tujuan kegiatan kita adalah untuk menumbuhkan, merencanakan pengembangan diri sebagai sarana dalam mencapai tujuan serta sarana umpan balik sebagai pengembangan diri Bu Yuni kedepannya dan Bu Ani. Jadi dalam coaching nanti tentu kita akan melaksanakan alur beta ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa dan memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot untuk menuntun coaching, menemukan potensi dalam dirinya dan memaksimalkannya untuk bertumbuh, berkembang sehingga dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Boleh saya tahu kompetensi yang mana yang Bu Yuni kembangkan dalam observasi ini? Sebenarnya saya ingin mengembangkan ketiganya Bu ya, mulai dari kesadaran penuh, mendengarkan dengan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Yang mau saya spesifikkan itu lebih ke pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka seperti itu ya. Karena dengan pertanyaan yang berbobot dan terbuka ini saya akan bisa menuntun rekan saya coaching untuk menggali kekuatan atau potensi dirinya sehingga dia bisa mencari solusi dari permasalahannya seperti itu ya. Oke, jadi ketiganya nih. Dan dari ketiganya itu Bu Yuni lebih spesifik ke pertanyaan berbobot. Apa yang Bu Yuni rencanakan untuk itu? Untuk coaching nanti, tentu saja yang saya rencanakan sebelum mulai, tentu saya hening sejenak dulu untuk menumbuhkan kesadaran. Setelah itu saya saat coaching akan fokus mendengarkan coaching atau Bu Ani agar saya bisa menemukan kata kuncinya. Kemudian dari kata kunci itu saya bisa membuat pertanyaan berbobot dan terbuka yang akan bisa menuntun coaching untuk menemukan solusinya. Seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi dari kita sendiri yang sudah harus tenang dulu. Oke. Ya. Baik, lalu apa yang sudah apa namanya itu? Apa yang Bu Yuni inginkan untuk nantinya saya amati? Nanti saya minta tolong Bu Yanti untuk mengamati saya tentu ya dari awal sampai akhir sama coaching dengan coaching, dan tentu yang difokuskan adalah ketika saya mendengarkan aktif serta menyampaikan pertanyaan berbobot dan terbuka. Sudah sesuai belum dengan kata kunci yang nanti disampaikan oleh coaching? Mungkin apakah sudah bisa saya menuntut coaching untuk menemukan solusinya? Jadi saya lebih fokus ke sana ya, itu pertanyaan berbobot dan kata kunci ya. Baik Bu, saat observasi nanti saya akan bantu Bu Yuni untuk mengamati, mencatat bagian-bagian yang Bu Yuni tadi sampaikan. Apa harapan Bu Yuni
terhadap observasi yang akan kita lakukan di siang hari ini. Harapan saya tentunya ketiga kompetensi dalam alutsista itu saya bisa kuasai, saya bisa tingkatkan, terutama sekali dalam keterampilan membuat pertanyaan terbuka dan juga berbobot itu. Harapan saya untuk kedepannya saya bisa lebih baik lagi ketika coaching akan sejawat untuk menemukan solusi. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan nanti. Biar tidak lama-lama Niki, tidak sabar juga yang ingin mengamati coaching yang kalian lakukan. Jadi mari kita mulai saja kegiatan di siang hari ini. Ya, Ayo, mari ya. terima kasih Bu Yuni. Selamat siang Bu Yuni. Siang Bu Ani. Bagaimana kabar Bu Yuni hari ini? Semoga sehat dan baik. Bu Ani bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih Bu Ani? Tadi menemui saya, apakah ada hal yang perlu kita obrolkan hari ini? Begini Bu Yuni, saya memiliki permasalahan berkaitan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan di sekolah. Oh, jadi Bu Ani ada masalah tentang pembelajaran. Apa itu masalahnya Bu Ani? Kalau boleh saya tahu. Begini Bu Yuni, jadi pada saat beberapa minggu yang lalu, pada saat saya mengajar, murid-murid saya di kelas itu banyak yang kurang aktif. Padahal saya sudah berusaha untuk membuat kegiatan pembelajaran yang membuat murid saya merasa senang. Tapi ternyata hasilnya murid saya banyak yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oh, berarti Bu Ani merasa murid-murid Bu Ani kurang aktif dalam pembelajaran seperti itu ya? Ya, baiklah, lalu apa yang Bu Ani ingin dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari kegiatan kita hari ini, saya mengharapkan supaya dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut, sehingga murid-murid saya bisa aktif kembali di kelas belajar dengan cara yang menyenangkan lah. Kalau boleh saya tahu, bagaimana situasi kelas Bu Ani sekarang yang Bu Ani katakan tadi kurang aktif? Misalnya kita ubah ke dalam level ya, dari angka 1 sampai 10, kira-kira kondisi kelas Bu Ani sekarang ada di level angka berapa sih Bu Ani? Kira-kira ada di level 40. 4. Iya, Dari angka 4 1 sampai 10. Bagaimana kondisi di angka 4 itu Bu Ani? Kalau boleh saya tahu. Jadi situasinya di mana saya memberikan tugas untuk anak-anak untuk membuat peta pikiran. Jadi pada saat itu hanya beberapa murid aja yang aktif. Jadi sebagian besar anak-anak yang kurang aktif dia ikut membuat peta pikiran. Jadi harapan Bu Ani untuk selanjutnya gitu ya, bagaimana kondisi kelas yang Bu Ani harapkan? Kira-kira Bu Ani ingin meningkatkan ke level berapa dari level 4 tadi yang Bu Ani sampaikan? Kira-kira saya ingin meningkatkan ke level 9. Dengan kondisi seperti apa Bu Ani yang Bu Ani harapkan di kelas? Kondisinya yang pasti semua anak terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, jadi tidak hanya 1-2 anak saja yang ikut aktif mengerjakan tugas-tugasnya, tapi sebagian besar anak-anak ikut aktif dalam kegiatan kelompok dan mengerjakan tugasnya, sehingga mereka bisa mempresentasikan kegiatan atau tugas yang mereka buat dengan baik. Seperti itu. Berarti Bu, yang Bu Ani inginkan dan harapkan itu adalah keterlibatan aktif murid-murid di kelas seperti itu ya, dan bisa mencapai level 9 idealnya Bu Ani. Nah, lalu kira-kira apa yang bisa Bu Ani lakukan untuk mencapai level tersebut Bu Ani? Apakah mungkin ada ide? Mungkin yang akan saya lakukan pertama itu adalah saya akan berusaha untuk memetakan dulu kegiatan belajar saya, apakah dia berada di suka visual, kemudian ada yang audio visual, mungkin. Jadi saya petakan dulu sesuai dengan gaya belajarnya mereka, kemudian mungkin saya akan mulai membuat rencana pembelajaran Bu Yuni dengan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar yang anak-anak saya punya, seperti itu kemampuan. Jadi itu yang bisa saya Berarti memetakan dulu ya gaya belajarnya, baru kemudian kita rancang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bu Ani ya. Itu ide yang luar biasa Bu Ani. Astungkara akan lancar ya, bisa meningkatkan keaktifan anak-anak di kelas. Nah, apa yang bisa Bu Ani lakukan untuk memastikan itu bisa berjalan Bu Ani, rencana Bu Ani tadi? mungkin di sini saya akan berkolaborasi dengan rekan guru atau rekan senior saya
sehingga kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya laksanakan itu juga berjalan dengan lancar. Kolaborasi dengan rekan ya, untuk memastikan rencana itu berjalan. Kira-kira kapan Bu Ani akan mengeksekusi rencana itu, Pak? Mungkin pada pembelajaran berikutnya. Disegerakan biar saya tidak sabar ingin mendengarkan cerita Ibu belajar berdiferensiasi yang Ibu lakukan. Nah, kita sudah berada di penghujung obrolan Ibu ya. Kira-kira Bu Ani bisa menyimpulkan apa dari pembicaraan kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, di mana saya akan berusaha untuk membuat murid-murid saya semuanya menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu dimulai dari saya akan membukakan gaya belajar mereka, kemudian saya akan merencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar anak saya. Kemudian pada saat kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya akan melaksanakan kolaborasi dengan rekan semua. Luar biasa sekali Bu Ani ya, mulai dari pemetaan gaya belajar, mewujudkan belajar diferensiasi dan juga kolaborasi semua dirangkum gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol Bu Ani ya, bagaimana pembelajaran diferensiasi yang Bu Ani lakukan bisa juga jadi inspirasi saya nanti. Terima kasih Bu Ani ya, obrolan Bu Ani hari ini sebenarnya menginspirasi saya loh untuk pembelajaran saya juga di kelas. Terima kasih juga Bu Yuni kegiatan hari ini. Sama-sama Bu Ani. Selamat siang Bu Yuni. Siang. Selamat siang Bu Yuni. Siang Bu Yanti. Baik Bu Yuni, tadi saya sudah mengamati percakapan coaching yang Bu Yuni lakukan bersama dengan Bu Ani. Luar biasa sekali, sudah mengalir seperti Tirta ya. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana perasaannya Bu Yuni setelah melaksanakan kegiatan coaching ini? Perasaan saya bersama tadi Bu Ani ya, coaching itu perasaan saya udah lega gitu, ikut senang ketika saya bisa mendengarkan dengan aktif apa cerita dari Bu Ani, kemudian saya bisa juga mengalir pembicaraan kita. Saya ikut senang karena Bu Ani sudah bisa menemukan solusinya. Lega ya, Lega rasanya. semuanya mengalir. Baik Bu Yuni, saya mau tahu bagaimana Ibu menilai performa dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi? Kalau dari saya sendiri, saya merasa sudah berjalan dengan lancar tadi Bu, coaching saya dengan Bu Ani. Boleh saya tahu bagaimana pendapat Ibu, kenapa bisa demikian? Tadi saya sudah menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur kita, dari tujuan identifikasi sampai rencana aksi dan tanggung jawab asal harus sudah semua kita lakukan seperti itu tadi pada saat coaching, dan semuanya sudah mengalir seperti virtual. Baik Ibu, setelah saya amati juga itu hampir sama ya pendapat Ibu dengan saya yang sama. Jadi setelah saya amati coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Ani, saya melihat sudah sesuai dengan alur yang Ibu siapkan, sesuai dengan alur Tirta, di mana coaching sudah bisa menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun untuk tanggung jawabnya, untuk apa ya permasalahannya, ya tanpa Ibu berikan solusi. Jadi sudah mengalir dengan baik. Baik Ibu, terakhir ini hasil pengamatan tadi itu sudah saya isikan di sini, sudah saya catatkan dalam bentuk form supervisi akademik ini. Nanti bisa Ibu baca lagi, oke? Bagaimana hasil-hasilnya gitu. Terakhir Bu, sebagai penutup pertemuan kita, kira-kira apa yang Bu Yuni dapatkan dari proses coaching ini? Yang saya dapatkan, saya bisa melatih lagi keterampilan saya Bu ya, meningkatkan lagi kompetensi dari kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot, itu yang saya dapatkan. Jadi coaching hari ini bisa melatih dan meningkatkan kompetensi saya. Jadi sangat berguna sekali dapat meningkatkan kompetensi dari Bu Yuni. Oke, mudah-mudahan nanti dapat dikembangkan dalam coaching-coaching berikut. Iya, pasti. Oke, terima kasih ya Bu Yuni sudah meluangkan waktu bersama saya untuk dapat diobservasi dalam kegiatan coachingnya. Mudah-mudahan dapat membantu pengembangan diri Bu Yuni bersama Bu Ani juga. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Yanti ya sudah meluangkan waktu untuk saya diobservasi hari ini sampai selesai dan diberikan ruang dari.
Terima kasih ya Bu Yanti. Selamat siang Bu Selamat Yanti. siang, sampai jumpa lagi. Sama-sama Bu. Terima kasih, selamat siang, Om Swastiastu. Swastiastu. Sesuai pengamatan yang tadi, di mana Bu Yanti selaku profesor, Bu Yuni selaku coach, dan Bu Ani selaku coach ya. Nah, untuk Bu Yanti selaku profesor, jadi di mana Bu Yanti sudah mengajukan pertanyaan yang membuat coach untuk siap melaksanakan kegiatan coaching dengan alur kita, meyakinkan coach untuk hadir ya, Anda mendengarkan aktif dan Anda sehingga mencapai indikator yang ingin coach harapkan dari KPK. Dan untuk kegiatan di observasi, Bu Yanti sudah mendengarkan percakapan antara coach dengan coach dengan baik dan mengikuti alur percakapan coach dengan coach dengan baik juga ya, sehingga dapat menghasilkan yang baik. Nah, di sini selanjutnya pada saat kegiatan pasca observasi, di mana Bu Yanti sebagai profesor sudah mengajukan pertanyaan yang membuat coach mampu merefleksikan dirinya sehingga nantinya dapat meningkatkan kompetensi yang diharapkan oleh si coach. Nah, untuk berikutnya untuk Bu Yuni selaku coach, selama pelaksanaan kegiatan coaching tadi dengan Bu Ani sudah mampu mengajukan pertanyaan ya, atau menerapkan alur kita dengan baik ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot, menerapkan saluran penuh dan menjadi pendengar yang aktif, dan sehingga si coach mampu menggali potensinya lebih dalam lagi untuk membuat solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, sedangkan untuk Bu Ani selaku coach, di mana Bu Yuni ya sudah mampu dengan lancar menjelaskan permasalahannya sehingga menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Terima kasih dan senang untuk bersama-sama. Om Santi Santi.